Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibunda sekalian serta saudari-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kesibukan ibunda sekalian dan saudariku sekalian mengurus rumah tangga, mengurus suami dan anak-anak, masih menyempatkan diri untuk hadir di majelis taklim Masjid Tanzilur Rahmatillah. Semoga apa yang ibunda dan saudari-saudariku lakukan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Oleh karenanya ibunda sekalian harus selalu meluruskan niat, ya, karena di dalam agama kita niat itu sangat penting. Jadi ibunda pergi ke masjid ini niat untuk menuntut ilmu. Apa ibunda? Menuntut ilmu, supaya bertambah ilmu, bisa ngamalkan dan jadi sebab masuk surga. Ingat itu. Kenapa? Kalau niatnya ke masjid ini untuk pamer gelang, atau cincin, nah gak dapet pahalanya. Kan kita udah tahu, innamal a'malu binniyat. Atau untuk pamer bros, jangan. Saya tidak nyinggung ini. Cuman mau memberikan nasihat untuk kita. Jadi ingat itu. Setiap ibunda dan saudari sekalian mau melakukan sesuatu, ingat, ini saya melakukannya kenapa? Jadi harus selalu meluruskan nih agar dapat pahala. Kan kita ingat itu bahwa yang namanya amal itu kalau dibalas oleh Allah, syaratnya ada dua. Yang pertama harus ikhlas. Jadi itu. Ibunda dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini, sebelum saya menyampaikan ceramah saya ingin mengenalkan diri saya dulu, ya. Nama saya Amri, saya dari Jambi. Ada orang Jambi sini? Nggak ada. Saya di Bengkulu dari tahun 2000, berarti sudah 23 tahun, ya. Istri, terus punya anak laki-laki 3, menantu 1, cucu 1, ya. Dan sehari-hari saya salah satunya sebagai anggota pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu. Saya ketua Komisi Informasi dan Media Massa. Makanya saya terbiasa merekam ceramah saya, karena bisa lebih bermanfaat. Makanya tadi saya itu minta meja ini. Alhamdulillah ada meja pakai, ada stempelnya lagi, supaya nggak hilang gitu, ya. Nah itu, jadi karena seperti yang pembawa acara tadi bilang bahwa
sekarang ini, atau ibu ya di bawah acara tadi apa kata sambutan tadi, bahwa sekarang ini media kita untuk menuntut ilmu itu banyak. Jadi saya juga kalau ibunda mau ngambil manfaat, saya juga punya YouTube, saya ada Facebook, Instagram juga, cari aja searching namanya Amri Al Jambi. Nah, nanti ada tuh insya Allah. Ini juga nanti saya upload insya Allah. Ya. Ibunda dan saudariku yang dimuliakan Allah, tema kita pada siang hari ini adalah iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kita masih berada di suasana yakni lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya seorang muslim hendaklah dia mengenal yakni nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa sewaktu Allah menurunkan yakni Adam dan Hawa istrinya dari surga, manusia masih taat kepada Allah. Tak lama kemudian manusia mulai melakukan maksiat yang paling besar, menyekutukan Allah. Maka Allah mengutus nabi dan rasul. Utusan pertama, ibunda tahu pelajaran SD dulu, yakni Nabi Nuh alaihi salam. Beliau berdakwah 950 tahun. Dia disuruh oleh Allah buat kapal, nanti akan ada banjir besar. Tapi nggak banyak yang ikut naik kapal itu. Cuma hewan sepasang-sepasang, dan hanya 4 atau 5 orang, bahkan anaknya sendiri nggak ikut. Nah, itu Allah mengutus para rasul. Sampai dari hadis Nabi SAW itu jumlah nabi dan rasul itu ya, kalau nabi itu jumlah yang diutus oleh Allah itu 124.000 nabi. Berapa ibunda? Nah, catat tuh, kalau ada yang mau catat. Nggak ada yang bawa buku ya. Nah, ini saya nasihatin nih ibunda nih. Ini benar saya nasihatin dari hati. Ibunda kalau pergi pengajian tuh, kalau niatnya ngaji, bawalah pena, bawa buku. Kenapa? Dulu kita sekolah kan catat. Kata para ulama, qayyida ilma bil kitab. Ilmu itu dicatat dengan tulisan. Karena berapa banyak yang kita bisa ingat. Ceramah Ustadz sejam 2 jam, yang kita ingat nanti laki nanya di rumah, apa ceramah Ustadz tadi? Wah mantap Ustadznya, apa? Lucu lah. Kurang ini. Tapi kalau ini nasihat dari saya ya, ibunda nanti lain kali coba siap beli nian buku, catat setiap ustadz, oh ayat sekian, itu baru namanya ngaji. Kenapa? Nanti di rumah bisa diulang. Sama kita sekolah dulu, nanti kalau ada waktu longgar, nah itu ya, itu intermezzo aja ya. Berapa tadi ibunda? 124.000. Sementara Rasul itu 313 atau 315 Rasul. Apa beda Nabi dan Rasul? Apa? Ada yang tahu nggak ibunda? Beda Nabi Rasul itu apa? Beda Nabi Rasul itu salah satunya ya, Nabi itu dia orang yang diberikan perintah oleh Allah untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, dan dia meneruskan syariat Nabi sebelumnya atau Rasul sebelumnya. Sedangkan Rasul, orang yang diberikan wahyu oleh Allah, diperintahkan untuk berdakwah, tapi dia tidak membawa syariat yang baru. Dia hanya meneruskan syariat yang lama. Paham sampai situ?
Seperti ada nabi sezaman, kan banyak nabi sezaman. Bahkan bersama lagi seperti Nabi Musa dan Harun. Nabi Harun itu nabi, dia mengikut syariat Nabi Musa, sedangkan Musa itu rasul. Jadi setiap nabi, setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi. Nah, paham sampai situ? Terus Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Lut, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, dan seterusnya. Nabi yang kita kenal itu 25 nabi dan rasul. Disaring jadi 5 yang kita kenal ulul azmi. Siapa itu? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW. Apa itu ulul azmi? Nabi-nabi yang paling berat ujiannya, Rasul yang paling berat ujiannya. Disaring lagi jadi 2, Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nama mereka berdua ini selalu kita sebut di dalam sholat kita. Waktu kapan? Iya, waktu tahiyat. Makanya disebut sholawat Ibrahimiyah. Karena hebatnya Nabi Ibrahim dan selalu disebut. Kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kama sholaita ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad ini keturunannya Nabi Ibrahim dari sebelah Ismail. Nah itu, ya. Jadi Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalah. Ibunda sekalian, menyampaikan manusia supaya menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Tapi ada yang ikut, ada yang taat, ada yang bandel, ada yang nggak ikut alias kafir, tidak ikut dakwah. Nah kita ini alhamdulillah nih, masuk kita dapat hidayah. Ini nikmat yang besar ibunda, karena Allah nggak kasih hidayah ini kepada semua orang. Walaupun anak Nabi, lihat tadi, Nabi Nuh, anaknya Kan'an nggak dapat hidayah. Bapak gitu tidak ada Nabi, kita dapat hidayah. Alhamdulillah kita jadi Muslim seperti saya. Karena apa? Papa mama saya orang Islam, otomatis jadi Islam. Ada yang mualaf sini? Semuanya rata-rata anak orang Islam. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidani au yunasranihi au yumajsani. Setiap anak itu lahir dalam keadaan suci Islam. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka kalau di riwayat yang lain, kalau orang tuanya Muslim jadi dia Muslim. Maka bersyukur kepada Allah. Allah jadikan, takdirkan kita orang tua, mak bapak kita Muslim, tidak capek-capek kita cari hidayah. Otomatis ini nikmat yang besar ibunda. Makanya kata para ulama, ustadz kalau ceramah, nikmat yang paling besar itu salah satunya nikmat Islam. Karena nggak semua jadi orang Islam, kita nggak capek-capek. Tahu-tahu lahir jadi diajari sholat, diajari puasa Ramadan. Karena nggak semua ibunda. Anak Nabi tidak dapat hidayah. Anak Nabi siapa? Siapa? Nuh tadi. Bini Nabi, bini siapa? Bini Nabi Nuh, bini Nabi Lut. Paman Nabi siapa? Abu Lahab, Abu Thalib. Tapi anehnya ada orang yang lakinya orang paling kupur di dunia, bahkan ngaku Tuhan, tapi dia dapat hidayah. Siapa itu? Ibunda Asia. Siapa itu? Istrinya Fir'aun. Masya Allah. Itu lakinya dajjal kalau bahasa ini. Fir'aun orang paling buruk.
pendusta, ngaku Tuhan, tapi bininya dikasih hidayah. Ya. Lihatlah Allah memberi hidayah. Terus kemudian banyak tadi itu 124.313 atau 315 Rasul Allah utus terus. Sampailah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nabi yang kita kenal itu? Ini saya bacakan saja ya, saya enggak hafal ini. Beliau adalah Abul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinana bin Uzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, Adnan ini salah satu anak Nabi Ismail. Ismail itu banyak anak, salah satunya Adnan. Ismail itu yakni anaknya Nabi Ibrahim. Jadi silsilah Nabi itu, nasab istilah kita tuh jelas. Ibunda hafal nggak nasabnya? Nama saya Amri ya, Amri bin Zainal bin Jayo bin Semin. Apa saya Zainal, Jayo datuk saya, Semin itu puyang saya. Nah di atas itu dah tahu. Ada yang tahu nama puyang? Tunjuk tangan. Nah puyang aja tidak tahu, berarti batas datuk. Ibu puyang tahu? Nah itu masuk tuh ibu. Alhamdulillah tuh. Di atas puyang ini dapat. Di atas puyang ada tahu namanya. Wah berarti 5 itu. Udah 5 keturunan. Karena ini jarang. Makanya orang Arab itu mereka tuh kuat ininya apa? Istilah itu. Kalau perempuan kan putus ya. Laki tuh. Si Anu, Bapak si Anu, lengkap. Saya tuh ibu saya kan orang Komering tuh. Salah satunya dulur Akas, datuk tuh kalau Komering itu Akas. Nah Akas saya yang paling bungsu tuh dia ada menyimpan silsilah. Cuman di saya putus karena saya dari pihak ibu kan, putus di ibu saya. Nah itu namanya apa namanya silsilah, nasab. Kenapa pentingnya nasab? Nah itu tadi guna kita tahu dulur bedulur, masih saudara. Kan kalau kita masih tahu kau anak siapa, anak sianu, masih itu. Jadi silaturahmi tersambung. Apalagi beberapa suku di Indonesia ini jelasnya tuh, misalnya suku Tapanuli kan, ada sukunya namanya siapa kan, Siregar, Nasution, ada yang di sini ada ini, yang Tapanuli. Nah itu kan jelas tuh, masih ada satu. Kalau kita kan jarang, kadang nama datuk, siapa nama datuk kau? Tidak tahu. La ilaha illallah. Padahal ini perlu diajar anak kita Bu, untuk apa? Silaturahim. Apa silaturahim itu Bu? Nih, rohim. Jadi silaturahim itu perintah agama kita. Nanti kapan-kapan kita bahas tuh adab silaturahim itu. Siapa yang memutus silaturahmi dosa besar. Boleh. Silaturahim itu menyambung hubungan sepupu, datuk, bibi, paman. Harus wajib itu. Memanjangkan umur, menambah rezeki. Kalau sesama kawan, tetangga itu namanya ukhuwah. Ukhuwah Islam. Tapi kalau namanya silaturahim itu dulur. Harus bisa bedain ya. Mulai sekarang tahu ya apa itu silaturahim, apa itu ukhuwah. Jadi jangan mudah sebut silaturahim. Silaturahim itu kalau kita ada hubungan keluarga.
Misalnya adong-adokan arisan kan, arisan adik belarik keturunan puyang anu, itu namanya silaturahim. Tapi kalau arisan sesama kawan kantor itu bukan silaturahim. Yang benarnya itu ukhuwah. Kalau dia sesama agama Islam, ukhuwah Islamiyah. Kalau sekantor, ukhuwah kantoriyah. Ini misalnya. Paham sampai situ? Nah itu perlu tuh. Coba nanti tanyalah, Mak, bapak siapa namanya? Datuk siapa? Coba. Itu punya anak berapa? Itu. Nah itu Nabi SAW itu jelas. Bahkan tadi disebut beliau Abul Qasim. Apa Abul Qasim itu? Itu namanya kunyah. Jadi dalam agama kita itu Bu, ada namanya istilahnya kunyah. Seseorang itu dipanggil dengan abu atau ummu. Itu namanya kunyah. Sunnah. Dia bisa diambil dari anak pertama kayak saya, Abu Torik, karena anak saya yang pertama namanya Torik. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Hurairah, pernah dengar? Ah itu dia diambil karena dia suka sama kucing. Makanya dipanggil bapak kucing Abu Hurairah. Iya. Ah, ibu-ibu juga boleh itu, ummu siapa. Tapi sebenarnya orang kita Indonesia ini itu sebenarnya sudah ngamalin juga itu, walaupun tidak tahu itu punya apa tidak. Kenapa? Saya waktu kecil dulu itu tetangga atau kawan main saya atau orang kampung saya itu, mereka kadang tidak tahu nama bapak kayak saya, nama mak saya. Mereka panggil kayak saya, bapak saya kayak mak saya tuh dengan Mbah Amri, Mak Amri. Mereka lebih kenal anak. Ah itu kunyah itu, betul nggak? Betul ini? Nah, nama asli siapa? Hai Mak Amri itu, tidak tahu namanya. Bapak itu siapa? Bapak Amri itu. Ya siapa namanya? Tidak tahu. Ah itu kunyah. Tapi anaknya yang lebih dikenal, karena anaknya banyak mana-mana. Nah, itu sebenarnya ya. Ini Jadi Nabi Muhammad itu jelas ininya apa? Silsilahnya itu, nasabnya itu. Makanya Allah jaga beliau. Jadi beliau tuh Allah jaga nasab beliau tuh jelas agar memang benar-benar bahwa beliau itu memang ada. Jadi bisa diperiksa ya. Dan beliau itu adalah utusan Allah ya, sebagai rahmat untuk alam semesta. Ayatnya ibunda tahu lah itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta. Dan beliau itu adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah, yakni Al-Quran. Dan beliau selalu berkata menurut wahyu yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari hawa nafsunya. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam itu wahyu yang diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau diberikan sesuatu untuk menguatkan risalah beliau itu. Misalnya mukjizat beliau yang paling besar itu Al-Quran. Lalu beliau pernah juga diberikan mukjizat Isra dan Mi'raj ya. Dan banyak lagi ya. Beliau pernah mengeluarkan air dan tangannya dan seterusnya ini. Kemudian ibunda sekalian dan saudariku sekalian, keyakinan kita kaum ahlu sunnah wal jamaah tentang Nabi Muhammad SAW ini
Yang pertama adalah keumuman risalah atau ajaran beliau itu, ibunda sekalian. Jadi beliau itu, risalah yang diajarkan beliau itu adalah untuk manusia. Bahkan bukan hanya manusia, tapi juga untuk jin. Bahkan beliau menjadi rahmat semesta alam. Untuk hewan, untuk tumbuhan, rahmat. Iya nih Ustaz, iya. Kok bisa Nabi jadi rahmat hewan? Iya. Contohnya ibunda, hewan dengan diutusnya Nabi SAW itu dapat rahmat. Kenapa? Lihat, di dalam Islam membunuh itu ada adabnya. Agama kita ini walaupun membunuh hewan, tapi ada adabnya. Apa contohnya Pak Ustadz? Contohnya dipotong di mana? Di leher. Pakai pisau yang sangat tajam. Dibaringkan dulu kalau dia hewan besar. Kalau ada kawannya, jangan melihat. Disunahkan dia menghadap dengan cepat, lihat, diikat dulu, lihat. Itu ajaran Islam. Beda dengan ajaran, coba lihat ajaran lain tuh. Tahu nggak Ibu? Ada yang dimasukkan di dalam karung, digebuk. Ada yang ditusuk pakai apa? Besi panas, la ilah. Benar ini. Sampai saya pernah nonton tuh ya di suatu negara kafir itu. Itu dia bunuh sapi itu, bunda. Diikat kakinya itu, hidup-hidup dibakar. Bakarnya bukan pakai bakar api, pakai las itu. Ada lagi saya lihat tuh digelondong, tahu digelondong? Hidup-hidup dimasukkan air pakai selang sampai dia Itu bukan ajaran. Lihat, makanya Nabi itu jadi rahmat bahkan kepada nggak boleh kita bunuh hewan tuh sembarangan. Betul nggak? Iya. Nggak boleh kita menganiaya hewan sembarangan. Ibunda kesal, aduh ini lewat hewan apa disiram pakai air panas, dosa. Sampai kucing gara-gara cuman maling sepotong. Tidak ada dia maling seprio, cuman sepotong ibu siram pakai, dosa ibu. Karena agama kita ini jadi rahmat sekalipun kepada ya? Jadi Nabi SAW itu beliau itu diutus menjadi rahmat kepada seluruh alam ini. Bahkan itu jadi salah satu di antara 5 keutamaan beliau. Ini ya, beliau pernah bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberi 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari rasul-rasul sebelumku. Yang pertama, aku diberikan pertolongan dengan takutnya musuh mendekatiku dari jarak sebulan perjalanan. Jadi Nabi, kalau dia punya musuh mau perang, itu jaraknya masih sebulan kita berjalan, itu mereka sudah takut. Yang kedua, dijadikan bumi bagiku sebagai tempat sholat dan bersuci. Maka kata Rasulullah, siapa yang bertemu waktu sholat, maka hendaklah dia sholat. Beda dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Tetap konsentrasi ya. Kebagian. Kalau gara-gara kue diedarin, dapat. Sampai mana tadi itu? Nabi, salah satu keistimewaan Nabi yang kedua, yakni beliau dan umatnya kita ini diberikan keistimewaan boleh sholat di mana saja.
kecuali dua. Tidak boleh sholat di kamar mandi atau WC, kedua di kuburan. Selain itu boleh. Beda dengan umat Nabi sebelumnya. Kalau umat sebelumnya tuh kalau mau sholat, mau ibadah tuh harus ke masjid. Kalau kita enggak. Makanya orang muslim kalau misalnya di negeri kafir, kita lihat kan, masuk waktu sholat mereka berhenti masjid mobilnya, mereka sholat di pinggir, betul nggak? Pinggir jalan. Tapi kalau kita jangan dulu. Kan banyak musola, langgar. Tapi ini kelebihan beliau. Yakni beliau itu dijadikan tempat bumi ini boleh tempat sholat. Yang kedua, bumi ini jadi tayamum. Nah, syariat Nabi sebelumnya nggak ada. Jadi kalau idaknya air, apa? Nah, itu kelebihan kita kaum Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dihalalkan rampasan perang untukku, kata Nabi. Jadi zaman Nabi Musa kalau perang itu nggak boleh ngambil ini ghanimah istilahnya. Nabi boleh. Yang keempat, beda Nabi dengan Nabi sebelumnya itu beliau diberi syafaat. Yakni beliau diberikan kelebihan memberikan syafaat. Nah, yang terakhir kata beliau, Nabi itu diutus hanya untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Jadi kalau Nabi Musa itu hanya untuk Bani Israel. Begitu pula Nabi Isa, Nabi Soleh hanya untuk kaum Samud. Nabi Hud juga gitu untuk kaum Ad. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh kaum, termasuk kita juga, untuk orang Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, pokoknya semuanya. Jadi bedanya Nabi dengan Nabi sebelumnya itu beliau diutus untuk seluruh manusia. Saya minum dulu ya, Bu. Ibu juga minum. Makan juga nggak apa-apa. Boleh kan, Bu? Boleh. Tapi ingat-ingat kawan sebelah, Bu. Kedua, nih catat nih, yang mau catat. Ya. Di dalam beriman kepada Nabi SAW nih, bunda sekalian dan saudariku sekalian, wajib kita meyakini bahwa beliau SAW banyak kali senang dia istri saya, Bu. Aduh. Konsentrasi Amri, konsentrasi. Apa tadi yang kedua? Beriman kepada Rasulullah SAW itu kita wajib meyakini bahwa beliau adalah penutup para nabi. Wajib tuh ibunda sekalian meyakini beliau itu nabi penutup. Tidak ada nabi sesudah beliau. Ajar kepada anak kita, pada cucu kita, pada saudara kita, pada tetangga kita, nggak boleh meyakini ada lagi nabi sesudah beliau. Allah berfirman, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Kata Allah, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Catat ini. Tetapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Catat ini, surah Al-Ahzab ayat 40. Perhatikan ibunda sekalian. Allah mengatakan Muhammad ini sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Asbabun nuzul ayat ini ibunda
Tahu asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat ini. Dulu orang Arab itu ibunda punya kebiasaan. Mereka suka mengangkat anak angkat. Tahu? Anak angkat. Nah, kebiasaan mereka anak angkatnya itu disandarkan ke dia namanya. Binnya itu. Atau bintinya itu. Paham? Seperti saya nih, ngangkat anak misalnya namanya Ahmad. Saya kasih nama dia Ahmad bin Amri. Saya ngangkat anak lagi perempuan Aminah, saya kasih nama Aminah bin Amri. Dulu beredar itu. Beliau punya anak angkat namanya Zaid. Nah, beliau karena kebiasaan orang Arab di Mekah pada saat itu dikasih nama Zaid bin Muhammad. Maka sejak turun ayat ini yang Allah mengatakan makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum. Muhammad itu sekali-kali bukan bapak seorang laki-laki di antara kamu, yakni maksudnya Zaid. Karena Zaid itu punya bapak namanya Harisah. Zaid bin Harisah. Maka sejak itu nggak boleh. Makanya ini dapat pelajaran nih. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ngangkat anak haram menyandarkan anak itu ke nama dia. Gak boleh. Kan bukan ini dia. Paham? Nanti bisa dia nggak berhak yang namanya apa? Waris. Dia bukan mahram. Boleh nggak laki-laki menikahi anak angkatnya perempuan? Boleh. Boleh nggak ibu angkat dinikahi oleh anak angkatnya laki-laki? Karena bukan. Walaupun nggak inilah ya, tapi ini saya bicara tentang hukum Islam. Paham sampai sini? Jadi ibunda kalau angkat anak lihat itu. Saya pernah nanya dengan kantor urusan agama, itu nggak boleh. Kalaupun dia mau, dia cari kalau tahu nama bapaknya itu sebut aja nama bapaknya di kakak itu. Kalau udah tahu Ustaz, misalnya tahu-tahu gedang aja ketemu di tong sampah misalnya. Ya kan? Kan ada tuh artis yang mungut anak dari tempat sampah kan? Ada kan? Nah, udah sebut aja si Anu binti fulan. Boleh itu. Gak usah disandarkan ke. Nah, ini hukum syariat. Kan banyak tuh kejadian tuh. Sampai-sampai malah anak angkat itu yang menguasai. Malah anak kandung malah enggak. Kan banyak itu fitnah seperti itu. Makanya ini syariat ini. Catat itu surah Al-Ahzab ayat. Nah, makanya Anda yang ngangkat anak angkat, nah coba pelajari dari hukum fikih. Hukum fikih syariat Islam itu bagaimana? Auratnya bagaimana? Itu tetap aurat, ada auratnya, batas aurat. Nggak boleh berdua-dua. Makanya sebagian mengatakan, saya juga kalau ditanya soal ngangkat anak, Anda kalau mau ngangkat anak coba dicari mahram aja. Misalnya ponaan. Kalau dia perempuan cari ponaannya laki biar aman dari sama suaminya. Kalau dia laki-laki, maka dia cari ponaannya yang perempuan biar istrinya mencari yang mahramnya. Nah, ini perlu jelas ini. Ini hukum agama kita. Ini ayat langsung Allah. Muhammad itu bukan bapak dia. Nih, sejak itulah Nabi dan para kebiasaan orang Arab di situ. Bahkan Nabi disuruh menikahi oleh Allah bekas istri anak angkat Zaid, anak angkatnya itu. Jadi Zaid itu punya istri. Terus dicerainya. Di zaman itu berlaku
keyakinan, ajaran bahwa bapak angkat tidak boleh menikahi bekas istri anak angkat. Padahal bukan mahramnya, boleh aja. Nah, sejak inilah akhirnya Nabi, nah dari sini kita mengetahui bahwa Nabi menikah itu bukan karena nafsu. Nabi itu menikah karena diperintah oleh Allah. Nikahi si itu, nikahi si anu. Termasuk nikahi. Paham Bunda? Nah, jadi ini salah satu pelajaran. Jam berapa sudah? Nah, lanjut. Oke. Kemudian wa khataman nabiyyin. Dan dia itu adalah penutup para nabi. Nah, ini dalilnya itu. Khotam di situ tamat. Ya kan Ibu kan kalau khotam Quran, kalau bahasa gitunya katam, berarti tamat, selesai. Nabi itu khotamul anbiya, penutup para nabi. Tadi kita sudah tahu, nabi itu lebih rendah daripada rasul. Kalau kenabian saja sudah ditutup, apalagi rasul. Nah, jadi tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Bahkan di dalam hadis beliau yang lain itu, beliau pernah mengatakan la nabiyya ba'di. Berulang beliau mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudahku. Tidak ada lagi nabi sesudahku. Kenapa? Karena beliau diberitahu oleh Allah, nanti sesudah beliau wafat akan muncul orang yang ngaku nabi. Beliau pernah berkata, dan sesungguhnya akan muncul pada umatku pendusta yang jumlahnya 30 orang. Tiga kata para ulama, 30 ini bukan membatasi. Ini menunjukkan banyak. Semuanya mengaku nabi, padahal aku adalah penutup para nabi. Di Indonesia kan dulu banyak, sampai sekarang. Dulu ada pernah namanya Ahmad Musa Dek, ya kan? Ngaku nabi dapat wahyu. Ada namanya Lia Edan, ya kan? Ngaku sebagai Siti Maryam dapat wahyu, bikin kerajaan Eden. Anaknya dibilangnya Isa, ya kan? Dan banyak itu di Sulawesi. Nah, ini kufur ini. Ini ajaran kufur. Bahkan Majelis Ulama Indonesia membuat 10 kriteria aliran sesat. Salah satunya kriteria bisa dipastikan aliran sesat kalau ada mereka yang mengaku sebagai nabi. Misalnya kelompok yang terkenal, ibu-ibu tahu tuh, namanya kelompok Ahmadiyah. Dengan nabi palsunya itu Mirza Ghulam Ahmad. Dia ngaku sebagai, dia dikasih wahyu. Nama kitabnya tuh kitab Tazkiro, dianggapnya tandingan Quran. Tebal itu. Bahkan 3 jilid katanya. Lebih tebal dari Quran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kufur. Ibu harus mendidik keluarga ibu. Ajar anak-anak siapa yang ngaku nabi, gak boleh dikuliah, haram. Ini gak main-main ini. Ustaz gak mungkin. Loh, namanya iman itu Bu. Ada orang tuh bisa dia percaya itu. Kadangkala karena apa? Iya, semua kan lawan. Ya, ada orang murtad gara-gara super. Iya kan? Makanya harus dididik. Biarlah kita mati dalam keadaan miskin. Yang penting mati dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslim. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Ibu wajib ngajar anak-anak itu.
Jangan ngajari TikTok aja. Boleh TikTok tuh kalau dia yang bermanfaat. Ini ceramah atau apa enggak apa-apa. Itu kan alat saja. Saya bukan mengharamkan enggak, tapi ajar. Anak nggak boleh ada orang ngaku nabi. Kalau mama sudah meninggal, ada orang ngaku nabi, jangan diikuti. Haram. Ini banyak ini, sedih kita. Bahkan ada tuh anak perempuan gara-gara cinta dengan laki-laki. Murtad. Ibu wajib tuh menasihati. Jangan ibu biarkan itu anak ibu dibawa laki-laki yang nggak tahu. Laki-laki sekarang nih buas. Betul deh, buas tadi. Kita buas tadi. Adik buas tadi. Ini penjaga masjid kan? Iya nih laki-laki ibu. Berdosa ibu biarkan anak perempuan ibu. Ibu, ma pergi dulu ya ma, tengengesan ibu. Ibu tahu itu. Kan ayatnya bilang, wala taqrabuz zina. Kata Allah jangan kamu dekati zina. Ibu biarkan saja anak ibu pergi dengan anak. Tidak jelas itu. Kata Nabi kata Allah wala taqrabuz zina. Kata Nabi mata bisa zina dengan melihat, tangan bisa zina dengan memegang, kaki bisa zina dengan melangkah, pikiran bisa zina dengan ini. Ibu-ibu wajib, ibu penjaga di rumah itu. Hilang sama anak-anak, haram pacaran tuh. Ibu jangan cengengesan aja, dosa ibu. Sekarang ini yang namanya hamil di luar nikah itu seperti gunung es. Di atas sedikit, di bawah ini banyak nian kejadian ya Allah. Saya banyak kawan-kawan ya Allah. Kalau istilahnya itu anak sekarang tek dum gitu. Hamil dulu, Allahu Akbar. Sampai ada yang baru SMP. Nah ini ibu tugas ibu nasihatin, didik anak ibu tuh. Apalagi anak perempuan, anak laki-laki juga. Harus tegas, jangan jadi wanitamu biarlah dibilang wanita gadas. Jangan mau dipegang-pegang laki-laki. Bilang sama anak gadis ibu. Oh dia kan alim, cewek cowok saya tuh alim. Nggak ada itu. Saya Nina dipanggil ustadz, nggak ada itu. Mau ustadz, mau kiai sekalipun. Kalau sudah berdua dengan perempuan, yang ketiganya nggak usah ngomong. Karena kita punya nafsu. Kecuali tidak suka dengan Tino. Kalau dia normal, makanya ibu ini saya nasihati. Ini kan kita ngaji ya. Saya tidak marah-marah itu. Anak saya laki-laki 3. Saya bilang sama mereka. Makanya anak saya yang nomor 1 nikah usia 22 nikah dia. Istrinya 18 ya. Ini baru selesai kuliah. Ambil ngajar di Lipia. Alhamdulillah habis 30 juz. Begitu pula mantu saya. Saya bilang sama mereka, kamu kalau sudah mau, kalau istilah saya itu di keluarga, kamu kalau lah gatal nikahlah. Saya sebut, nanti Allah kasih rezeki. Kita sebagai orang tua meluruskan. Ibunda juga nih, kalau anak sudah minta nikah, nikahkanlah. Jangan ibu tahan, nantilah. Ibu bisa membuat dia. Kenapa? Yang namanya syahwat ibu, bu. Berarti tidak tidur. Syahwat itu nggak bisa ditahan. Apalagi di zaman sekarang nih perempuan tabarruj, melihatkan pahanya. You can see. Kamu bisa lihat. You can see tag. Kamu bisa lihat. Karena pakai baju, you can see tag. Perempuan enggak rasa malu tuh bahkan sebenarnya di dalam rumah tangga tuh tetap ada batasan aurat. Yang enggak ada batasan aurat itu suami dan anak dengan bapak, anak perempuan dengan bapak tetap ada.
Nggak boleh anak gadis pakai kolor aja depan bapaknya. Pakai apa? Apalah ibu-ibu lebih tahu lah nanti. Saya udah perlu hafal ini. Nggak boleh itu. Depan saudaranya juga nggak boleh. Walaupun tidak dong. Nafsu nggak boleh. Tetap ada batasan auratnya tuh. Ibu dengan, makanya dalam Islam kan mayat ibu dimandikan anak laki-lakinya boleh nggak? Nggak boleh. Mayat bapak dimandikan anak yang perempuan, enggak, dia tetap dimandikan sama yang, kecuali kalau suami istri. Nah lihat, ya ajaran, lihat ajaran Rasulullah itu. Apabila anakmu sudah akil balik, bahkan bukan akil balik lagi, tamyiz itu kan anak-anak. Kalau tamyiz itu dia sudah bisa bedain mana bahaya mana enggak. Tahu ya, tamyiz itu namanya dia bisa bedain mana kotor. Kalau yang di bawah tamyiz itu masih balita tuh nggak tahu, dia air panas saja dipegangnya. Nah, makanya itu anak-anak yang seperti itu jangan dibawa ke masjid sebaiknya, karena bisa mengganggu orang. Kecuali kalau bisa dijago nih, karena saya pernah tuh pengalaman teman saya, anaknya belum tamyiz, masih balita, dibawanya sholat subuh lagi. Kebetulan masjidnya itu tidak pakai sejadah. Lagi sholat itu ada air warna kuning, jalan di sela-sela tehel. Rupanya anaknya kencing di sudut, airnya ngalir. Lihat nih. Nah makanya ini kita nih, bukan kita pengurus masjid itu bukan melarang. Kadang kala kalau anak yang masih balita itu kadang ganggu. Kacamata dipijaknya, kacamata imam. Peci imam di. Saya pernah itu. Mana nak khusuk sholat. Sekarang nih alhamdulillah sudah ada AC dulu tuh. Jadi imam terawih. Suara kipas di atas. Anak-anak ribut. Awak lagi duduk tahiyat ditep. Amin sekencang-kencang, mana lagi nak khusuk sholat. Nah, jadi kita, kata Nabi SAW, apabila anak kamu sudah 10 tahun, perintahkan anakmu sholat usia 7 tahun. Pisahkan dia tempat tidur kalau usianya sudah 10 tahun. Nah, Ustaz, kami masih ngontrak, Ustaz, ada kamar. Ya sudah, berdoa sama Allah, bersabar. Yang penting dipisah aja. Walaupun dipisah pakai lemari, dipisah pakai, pokoknya pisah dulu. Jangan biarkan dia tidur. Bahkan sesama anak laki-laki saja dilarang tidur satu selimut. Kenapa? Banyak kejadian, Bu. Homo, tahu homo? Lesbi itu akibat itu. Banyak, saya pernah membaca satu literatur. Ada ibu-ibu yang menangis dia. Dia pikir anaknya ini normal. Sering teman perempuannya apa? Nginap apa? Hah? Nginap di rumah atau apa. Dia nggak perhatian. Ternyata anaknya itu punya kelainan. Nular dari kawannya yang lesbi. Na'udzubillah. Terjadinya apa? Pas dia buka kamar dia lagi. Na'udzubillah. Dia selalu, ini kita harus, saya tidak nakut-nakutin ini, tapi ibu harus lihat. Apalagi laki dengan perempuan, itu perempuan sama perempuan, laki dengan laki. Di Bengkulu nih saya pernah ngalamin. Saya habis taklim maghrib isya. Selesai sholat isya, saya dicegat anak muda. Masih kuliah di salah satu universitas di Bengkulu ini lah. Saya tidak usah sebut nama. Lalu dia minta waktu saya, Ustaz, saya mau curhat. Ya Allah ibu, apa yang terjadi bu? Ya itu, dia mengaku bahwa dia sudah 2 kali di itu sama kawannya laki. Itu gara-gara dia digoda. Itu kan menular penyakit. Ini saya nih nasihat, ibu-ibu nih. Ibu adalah guru pertama di rumah. Negara ini baik dari ibu. Ibu harus didik anak ibu. Jangan biarkan kalau anak ibu laki-laki melambai-lambai, jangan dibiarin.
Iko idak lama-lama malah dibuat ini main-mainin jadi. Anak lata malah dimain-mainin lata, nggak boleh. Kalau dia anak laki-laki itu lanang, harus tegas ibu. Kalau anak perempuan dia lah mulai tomboy-tomboy, kau tuh perempuan nak. Ibu harus tegas bu. Karena ibu al-ummi madrasatul ula, ibu itu guru pertama di rumah. Baik buruknya bahkan negara ini dimulai dari ibu. Kenapa Imam Syafi'i itu bisa jadi imam besar? Karena maknya yang ngajarnya. Al-ummi madrasatul ula. Maknya yang pertama kali ngajarin dia. Tapi sayang ibu-ibu sekarang sering lupa itu. Kadang lupa. Contoh aja, saya mau tanya. Ibu yang ngajarin anak ibu hafal Al-Fatihah siapa? Kalau yang ngajarinnya guru ngajinya, yang dapat pahala mengalir tiap dia baca Al-Fatihah guru ngaji. Kalau yang ngajarin emaknya dapat. Ayo Ustaz, saya kan bukan ustazah. Tidak ibu, namanya ngajarin ngapal, tidak perlu jadi ustazah. Ngapal aja. Dulu zaman nenek-nenek kita dak. Kalau apa? Dengan anaknya salawat, Al-Fatihah, Kuluhu, ya kan? Sekarang TikTok. Ini koreksi. Betul ibu. Siapa yang ngajarin Al-Fatihah? Harusnya ibu. Siapa ngajarin? Kan surah-surah Kuluhu, A'udzubirabbinas, Al-Fatihah, doa, makan bismillah, doa masuk. Itu kan doa-doa sehari-hari. Ibu yang ngajarin dari kecil. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Dari kecil. Saya ngakuin, saya yang mendidik anak saya itu istri saya. Iya, lalu dan harus rohim, sayang dengan anak. Tidak ada siapa. Makanya yang paling baik mendidik anak itu adalah ibu. Karena nggak ada seorang ibu tuh yang jahat dengan anaknya, nggak ada. Kalau ada yang jahat sama anak itu keluar dari fitrahnya. Saya nggak ibu tuh didik anaknya ya kan, penuh dengan kasih sayang. Makanya kalau jadi guru itu berat. Siapa yang guru sini? Ibu. Nah, ibu, saya menasihati ibu dan kita semua para pengajar harus jadi pendidik, bukan hanya ngajar. Kalau ngajar itu banyak, yang bisa ngajar banyak, tapi mendidik, ini mendidik bahasa Indonesia, bukan mendidik bahasa Bengkulu. Didiknya kalau bukan. Beda antara mendidik dengan mendidik. Apalagi usia SMP sekarang. Iya. Harus sabar, telaten. Nah, namanya anak orang lain. Makanya jadi guru itu berat. Ya, Bu? Jadi guru berat. Kita ini bisa seperti ini karena guru kita. Kita sering mengingat dosen kita, beliau. Nggak lupa kita dengan guru yang ngajarin kita bisa huruf A, B, C, D, 1, 2, 3. Itu guru SD kita yang sabar, telaten. Sama seperti orang tua kita, emak kita tuh telaten ya. Sudah dimandiin, bersih, dibedain, pakai baju, ciri lagi. Marah dah emaknya? Tidak. Malah disayangnya, lagi ya, lagi. Senang dong. Nah, sanggup dah ibunda seperti itu? Berat. Makanya kalau jadi pengajar banyak, apalagi zaman sekarang, buka HP, Google apa, catat anak-anak, lihat ini, searching ini. Beda dengan mendidik. Didik itu sabar. Apalagi mendidik anak orang lain ya kan. Makanya diluruskan niat yang jadi guru nih. Banyak yang guru ya. Yang pakai baju
seragam ini guru bukan? Bukan. biasanya guru. Iya, aja benar jadi guru di rumah. Sabar mendidik. Nah, sholat. Ajar sholat ibu. Anak tuh ingatin. Apalagi sekarang sudah ada WhatsApp. Ibu nggak apa-apa. Di mana nak, sudah makan belum? Nggak apa-apa. Tapi yang lebih penting daripada itu tanya, sudah sholat? Belum. Tanya WhatsApp di grup keluarga itu, sudah sholat belum kamu? Tiap hari, tiap saat 5 waktu, masuk zuhur. Mama saya itu, kami adik-beradik sudah usia 30-an, 40-an. Tapi masih setiap malam dia tahajud. Kadang kami adik-beradik dibaca itu. Tapi mama setiap malam tahajud. Sudah sholat belum? Ya Allah. Saya aja selalu dia. Saya sudah mengajar aja masih dinasihatin sama dia. Lihat orang tua itu, ibu itu ikhlas dia. Sampai walaupun anaknya sudah punya cucu, dia masih menasihati. Kau tuh nggak boleh kalau ceramah marah-marah, lihat tuh. Nah itu ibu-ibu ya. Ibu-ibu harus merubah itu semua. Mengenalkan agama kepada anak-anak. Didik anak-anak itu akidah yang benar, yang lurus tadi. Kita kembali ke tadi ya. Didik anak kita tuh akidah yang benar, yang lurus. Anakku, tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting, pokok masalah akidah. Lalu ajaran-ajaran yang lain, adab. Berapa menit lagi Hasan? Ajar, dididik, adab. Lihat anak sekarang bu. Dulu kita lewat depan orang tua tuh kan, woi takut nian bu. Kalau istilah anak Betawi itu melipir ke sana. Sekarang ditombor. Iya kan yang guru-guru. Wah, sekarang tuh cobaannya berat menurut. Adab itu ada pergeseran nih. Kadang guru aja dipanggilnya namu. Hah? Iya. Iya. Ya, itulah ujian sekarang tuh jadi guru lebih karena mereka lebih pintar. Aku juga tahu bu. Kenapa dia tinggal searching di Google. Nah makanya jadi guru sekarang itu lebih berat. Kalau ngajar mah gampang. Saya ngajar udah selesai, ya kan? Dapat gaji, dapat amplop, tapi mendidik beda. Dia harus jadi contoh. Makanya guru digugu dan rohim harus sabar. Guru yang disukai itu, guru yang dicintai itu, yang baik dengan muridnya, betul nggak? Kita ingat ibu itu baik nian, tidak pernah marah. Guru yang kita ingat, coba kalau guru yang bengis. Guru seperti Ibu Heprin, tahu Ibu Heprin? Ibu-ibu tahu lah kan? Generasi tahun 80-an tahu. Ada namanya tokoh antagonis Bu Heprin. Sampai sekarang saya aja trauma kalau melihat wajah ibu yang antagonis. Coba kalau punya guru kayak gitu gimana? Males murid itu. Dia lagi ngajar. Ya Bu ya? Beda kalau ibu seneng nih. Nah itu gitu. Nah ibu juga gitu kalau jadi orang tua. Dia kangen dengan maknya, rindu dengan maknya, mak mana. Tapi kalau jadi mak yang dapat tahanan, mak marah aja, lambat balik marah, cepat balik salah, lambat tidur salah, cepat tidur salah, payah tuh. Anaknya aja tidak nyaman, apalagi laki. Yang sederhana saja. Perempuan itu normal ya. Memang harus keluar 200.000 kata sehari itu memang. Karena saya juga jujur aja. Itu rumah tuh pagi-pagi apalagi hari Senin tidak bergerak. Termasuk saya juga. Kalau tidak istri saya yang dia sudah sibuk di dapur nyiapin bekal apa.
Itu anak tuh, kak, kepala jadilah baca tuh. Itu ibu-ibu, asal digunakan untuk yang baik. Jadi jangan pula, makanya dalam Islam tuh namanya di tengah-tengah. Jangan berlebihan, jangan juga ke. Jadi memanfaatkan itu. Barangkali ini ya Bu, cukup. Nah, ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup doa. Nah, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata Bapak tadi, anak laki-laki setelah dewasa apabila ibunya meninggal tidak boleh dimandikan. Ya. Setelah saya lihat kenapa ini anaknya anak yang soleh Pak, dan anaknya satu-satu itu lah Pak. Dia yang merawat Pak, masih hidup ibunya. Itu bagaimana caranya? Ya, itu mungkin dalam keadaan darurat. Segala sesuatu dalam agama kita ini, kalau sudah bicara darurat, maka dia menjadi boleh. Contoh, babi itu haram. Tapi di dalam Al-Quran, andai kata idaknya lagi yang bisa dimakan. Kalau tidak ada makan, mati. Ada babi itulah. Aurat itu haram dilihat. Tapi ada betina. Ada perempuan nak melahirkan. Bu, siapa yang pernah melahirkan di sini? Saya belum pernah soalnya. Yang disesar. Disesar. Ibu siapa yang dilihat, yang nontonin siapa? Laki-laki. Segalo dibuka. Gerasi ibu tuh. Iya kan? Itu terjawab ibu. Nah, jadi kalau mendaru, siapa lagi nak ngurusnya? Sama kayak perempuan. Perempuan itu hukum asalnya di rumah. Dia boleh kerja kalau suaminya mengizinkan. Tapi kalau daknya lagi yang ngasih dia nafkah, laki tak ada lagi. Bapak lah mati, dulur miskin galau, pegawai ya. Jualan panorama itu. Tak apa-apa. Paham ibu? Soalnya saya punya anak satu-satu laki-laki. Nah, nggak apa-apa. Nah, itu ya. Terus sebatas yang dia bisa. Kita itu ibu ya. Jadi memang kalau misalnya emak dia anak satu-satunya adalah ibu, emaknya sudah seperti bayi. Tahu pernah melihat bayi orang tua yang sudah bayi, yang ciri di apa? Maaf ya. Di tempat tidur. Siapa lagi yang ngurus kalau bukan dia? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ini kita bicara hukum ya Bu. Nah, kalau bicara takdir beda lagi. Ini kan nggak ada lagi yang ngurusnya. Walaupun dibayar orang lain dia nggak mau. Nah, cukup Bu. Ada lagi? Nah ya. Kan sebagai orang tua kan kita menasihati anak kita supaya sholat kan. Ya. Pertama kita nasihati secara bagus, secara lembut. Tapi jawabannya nanti aja masih panjang, kita nasihati bagus lagi. Nanti ada tuh masih panjang berpojok lagi, akhirnya kita kan emosi kan. Nah, kita terus apa kita stop atas itu, apa kita lanjutin, akhirnya kita marah-marah. Ibu gak boleh bosan. Terus saja ibu. Terus saja. Mana yang kuat, dia atau cerewet ibu? Sholat. Kalau agak ini dengan cara lain, kurangin ininya, duitnya. Apa namanya itu? Jajannya misalnya. Pokoknya adalah caranya. Tapi jangan lupa, kita sering lupakan ini. Doa wal ibadah. Doa itu intinya ibadah. Ibu jangan lupa doain anak. Anak itu doa dari ibu yang paling. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zuriyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan sholat. Ya Allah, kabulkan doa. Iya, memang kita usaha, tapi Allah yang kabulkan. Maka selain berusaha mendidik, doa sama Allah, cari waktu ijabah. Antara azan dan qomat, tengah malam, waktu sujud, waktu hujan turun, terus doa. Ya Allah, jadikanlah anakku Rabbi habli minas solihin. Jadikanlah anakku anak yang soleh. Doa. Dengan doa ibu, insya Allah. Andai juga ibu sudah ajar, sudah keras bahkan, sudah doa, masih juga. Itulah namanya takdir. Uji. Tadi sudah kita bahas.
Nabi Nuh saja kurang apa dakwanya, tapi masih anaknya nggak ikut, apalagi kita. Ya, demikian mari kita akhiri ceramah ini dengan doa ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi fir wa anta khairur rahimin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami ketika kami masih kecil. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, jadikanlah kami penyejuk bagi keluarga kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mendirikan sholat ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, wafatkanlah kami dalam keadaan iman Islam dan mudahkanlah kami di alam kubur kami nanti ya Allah, berikan kenikmatan di dalamnya. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, jauhkanlah kami semua dari segala mara bahaya yang akan membinasakan kami dan keluarga. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, berikanlah kesehatan jiwa dan raga kepada kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat untuk kami. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Razzaq, anugerahkanlah kepada kami rezeki yang berlimpah, yang halal, thayyiban, mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.